warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Wassalamualaikum. Kita dapat berkumpul bertatap muka walaupun secara online dan saya hormati mudah-mudahan selama acara ini online ini sinyalnya dapat mendukung. Amin. Kita langsung saja. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pendidikan Islam sebagai alat pembebas. Ini saya mengutip dari buku Paulo Freire. Langsung aja. Paulo Freire yang menjadikan pendidikan sebagai alat atau sarana untuk bebas. Langsung next Pak Fairio. Ya. Fairio. Ini Bu. Langsung pindah di slide-nya. Dua saya. Slide-nya next. Belum muncul. Masih slide pertama, kedua. Muncul. Kelihatannya agak berat nih Bu, bentar ya. Kayaknya saya buat gini aja deh. Nah, saya gini aja bisa nggak Bu? Kelihatan nggak kalau gini? Udah ada. Kelihatan gini? Cuman kebaca nggak Bu? Pendahuluan. Yang kedua. Yang kedua. Oke, nih. Belum. Silakan Bu. Iya. Pendahuluan. Belum Pak. Saya belum pendahuluannya udah selesai teman-teman. Oke. Paulo Freire menjadi elit dan masyarakat pada ilmunya. Dari segi program pemikiran, pendidikan Paulo Freire cenderung tidak memiliki agenda atau kurikulum yang harus dicapai. Jadi tidak terpaku pada kurikulum ya. Berbagai hal yang dipelajari tampaknya diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat sehingga boleh jadi tidak tercapai target kompetensi utama. Dilihat dari sistem yang diterapkan, pendidikan bersifat kritis, kesadaran, pemahaman yang mendalam dan bukan bersifat reflektif, selalu mengedepankan dialog ini menempatkan seseorang dalam kondisi yang sejajar, tidak mengemosi, tidak saling memojok dan tidak saling merendahkan, tapi orang mampu hak yang sama untuk mengungkapkan pendapat yang harus dihargai dan dihormati. Mungkin kesamaannya dengan pendidikan Islam yang lebih mengutamakan nilai-nilai akhlak dan semua diri kegiatannya. Jadi harus saling menghargai, menghormati apa itu pendapat orang lain. Nah, selanjutnya biografi Freire. Freire lahir 19 September 1921 di sebuah kota pelabuhan di timur Brasil. Dari sejak kecilnya dan sejak kecil di tanah tersebut pendidikannya, kehidupan orang tua Freire tergolong kurang dengan arah dari dan tahun 1960 1961
menjembatani dan gerakan kultural lain yang terkenal bermaksud kampanye melek huruf di seluruh wilayah Brasil, seperti BEM Basic Education Movement yang mendapat dukungan dari uskup. Di tengah harapan tersebut, Freire diangkat sebagai kepala Cultural Extension Service yang pertama di Universitas of Recife. Keputusan sendiri. Metode Freire adalah berpolitik tanpa menjadi kontestan. Di sisi lain, banyak Freire dalam timnya dianggap nakal di mata militer. Hingga pada tahun 1964 ketika militer menggulingkan rezim seluruh gerakan progresif diintimidasi dan Freire ditangkap, kemudian dimasukkan ke penjara selama 70 hari karena aktivitas subversifnya. Di penjara ia menulis buku Education as the Freedom. Buku ini kemudian disetel sama pembuangan. Lanjut, Pak Hairil. Ya, Bu. Pembebasan perspektif Freire begitu bersemangat menurutnya saat itu pada masanya pendidikan telah jadian dari kekuasaan untuk membiarkan rakyat dan keterbelakangannya dan ketertindasannya, bahwa ia telah menderita dengan tertindas. Pendidikan gaya bank mana jadi tabungan guru ada sebagai penabung adalah gaya pendidikan yang telah melahirkan beventara guru dengan murid. Dapat dipastikan bahwa konsep gaya menjadi kemunduran berpikir dan matinya kesadaran kritis murid. Jadi murid tidak bisa berpikir luas gitu. Kami ini jadi dengar pidato dan penghafal dan mengulangi ungkapannya kaum tertindas yang menginternalisasi citra dari umpas dan penyesuaian diri dengan jalan pikiran mereka akan membawa rasa takut yang berat, padahal kebebasan menghadapi mereka untuk menolak citra diri tersebut harus mengganti dengan perasaan bebas serta tanggung jawab. Kebebasan hanya dapat penggugat pendidik gaya bank. Jadi gaya bank itu diantaranya guru mengajar, murid belajar. Guru tahu segalanya dan murid tidak tahu apa-apa. Guru berpikir, murid dipikirkan. Guru bicara, murid mendengarkan. Guru mengatur, murid diatur. Guru memilih, memaksakan pilihan, murid menuruti. Guru bertindak, murid membayangkan bagaimana bertindak sesuai dengan tindakan gurunya. Guru memilih apa yang akan wewenang ilmu pengetahuan dengan wewenang profesionalnya dan merentangkannya dengan kebebasan. Murid-murid adalah subjek proses belajar dan murid adalah objeknya. Itu pendidikan gaya bank. Mama? Judulnya ada nggak?
Ada, Bu? Oh, silakan. Bu Nurul, apakah ada Bu Nurul? Nurul, silakan dilanjut Bu Nurul. Ada, Bu. Ayo Bu Nurul. Saya Nurul. Maaf, barusan teman-teman saya memakai handphone ya, ini bermasalah. Selanjutnya, ya. Selanjutnya, oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mendialogkan pemikiran Freire dengan konsep Islam. Pendidikan pembebasan Freire mengandung satu inti pemikiran, pendidikan yang maha bijak, yaitu menuntut persamaan dan saling menghargai dengan tidak memandang serata umur, kemampuan dan kondisi sosial, serta menghidupkan suasana demokratis dan keterbukaan, khususnya di lembaga pendidikan. Senjata pemungkap yang dipakai Freire adalah membebaskan masyarakat dari kebodohan dengan terlibat langsung turun ke pelosok negeri. Tanpa dasar dari yang membuat Freire mendapat dukungan yang sangat dari masyarakat dari waktu itu, walaupun dia sempat tahan dan kokoh memperjuangkan bebas dengan kesadaran kritis dan lihat dari kacamata Islam, sepertinya sulit mengatakan pemikiran Freire tentang pendidikan pembebasan kurang relevan atau bahkan bertentangan. Perjuangan Freire bahkan mirip dengan misi profetik kenabian Muhammad SAW yang membebaskan manusia dari dunia kebodohan dan kebidaban jadi manusia yang sadar dan cerdas dalam menyikapi berbagai problema kehidupan. Dapat dikatakan bahwa semangat pembebasan Freire sama dengan semangat yang diusung oleh Nabi Muhammad SAW. Walaupun demikian, kata berbicara pembebasan, maka makna pembebasan haruslah dipahami secara holistik. Jika dikaitkan dengan konsep Islam, kebebasan dalam Islam memang memberikan seluas-luasnya ruang gerak bagi manusia untuk mengembangkan potensi diri. Batasan kebebasan dan hanya satu, moralitas universal. Mungkin itu saja paparan dari kami, yaitu tentang pendidikan Islam sebagai alat pembebasan. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf, saya memakai handphone karena ini laptopnya Pak bermasalah. Nggak apa-apa, Bu. Sama saja. Saya kembalikan kepada moderator. Moderator. Bu Mamai. Ya. Mungkin itu pemaparan materi dari kelompok kita. Mohon maaf atas segala kesalahannya, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Untuk selanjutnya mungkin ada sesi tanya jawab, barangkali menanyakan, ada yang bahkan silahkan. Barangkali ada yang ditanyakan teman-teman semuanya dari pemaparan tadi yang telah kami bahas, khususnya dalam seputar pendidikan Islam sebagai alat pembebasan. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Pak Ira mau nanya ya?
Silakan Bu Khairin Nisa dulu. Boleh nggak ya? Boleh nggak ya? Boleh. Langsung ke Bapak Abdul kita saja. Kalau tidak ada, mungkin langsung Mau nanya, Bu, mau nanya. Boleh. silakan. Izin bertanya Pak Dokter, Monggo. juga teman-teman. Bismillah. Boleh. Pertanyaan saya adalah langsung aja ya, karena alhamdulillah gitu qadarullah, saya juga mengajar di pesantren. Ini mempunyai santri-santri yang setiap harinya ada kegiatan pembelajaran. Nah, namun kita juga tahu dari dulu budaya pesantren itu kebanyakan ceramah gitu, sedangkan santri lebih banyak mendengarkan. Sebenarnya hampir mirip kasusnya seperti yang Bu Nurul tadi bilang, segala tahu gitu, santri nggak tahu apa-apa, yang tahu murid. Nah, ini bagaimana caranya supaya murid-murid atau santri-santri kita yang kita sebagai guru gitu, gimana caranya membuat pembelajaran itu bisa sebebas mungkin tapi tetap dalam koridor Islam, dan juga dengan begitu santri bisa lebih kreatif, lebih kritis, lebih banyak mencoba hal baru, dan mungkin bisa menciptakan sesuatu yang baru gitu. Seperti itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya. 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 Lanjut. Pertanyaannya satu dulu atau ditambah dulu? Ya, boleh Bu sekalian, boleh nggak satu? Enggak, Bapak. Ya, kalau kita lihat apa yang disampaikan tadi oleh pemateri, kita melihat di sini adalah subjek ya sebagai bahan. Suatu alat pembebasan itu adalah ada aktornya di sini, yaitu Paulo Freire gitu ya. Beliau adalah salah satu ilmuwan lah ya, ilmuwan pendidikan berasal dari Brazil, dan beliau mengatakan bahwa kondisi yang ada di sana, mungkin di Indonesia juga nggak jauh beda kali ya, adalah sistem bank ya, pendidikan bank. Santri itu di mana siswa itu betul-betul menerima apa yang diberikan oleh gurunya. Nah, di sini tentu ada yang hilang ya, ada yang hilang dimiliki oleh anak didik ya atau peserta didik, yaitu tidak adanya kreativitas ya yang dimunculkan oleh anak didik tersebut. Nah, maka Paulo Freire di sini mengajak ya ataupun mensosialisasikan agar sistem bank ini dihapuskan gitu ya, di mana adanya penindasan ataupun ya terserah guru gitu kan, apa yang diinginkan guru ya udah terima aja gitu kan untuk siswanya begitu, sehingga tidak ada muncul kreativitas dari anak didik begitu. Nah, kira-kira apa kendala yang mungkin ya yang dihadapi oleh guru, apa yang dihadapi kendala yang dihadapi oleh pendidikan kita zaman sekarang ini ya untuk merealisasikan apa yang disampaikan oleh Paulo Freire itu. Nah, sehingga siswa bukan hanya menerima saja, tapi siswa juga bisa untuk berkomentar gitu kan. Nah, muncul kreativitas. Nah, apa yang dilakukan baiknya untuk menghilangkan kebiasaan sistem bank ini? Terima kasih. Oh iya. Terima kasih banyak Pak Ustadz.